Buat teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar di UATAS, mungkin video kali ini bisa menjadikan kalian sedikit gambaran tentang bagaimana sih solusi terbaik jika kita telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online UATAS. Ya, biasanya sih kalian lebih cenderung untuk pengen tahu dulu resiko-resiko gagal bayar di UATAS itu kira-kira apa aja sih, dan kira-kira akankah ada DC lapangan yang datang ke rumah, ataukah UATAS akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Artinya kalian akan disidang secara perdata karena masalah hutang yang tidak terselesaikan atau gagal bayar hutang pinjaman online. Oke, pertama-tama saya akan bahas resikonya paling simpel dulu ya. Jadi resiko secara umum seperti apa, lalu saya akan share bagaimana solusi ketika posisi kalian saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar di UATAS ya. Oke, yang pertama ngomong-ngomong soal resiko, pasti akan ada bunga, denda, dan lain sebagainya. Utang kalian akan semakin tinggi ya, itu sudah pasti dialami semua pinjol baik ilegal maupun legal. Terus kemudian yang kedua, resiko UATAS adalah ketika kalian gagal bayar di UATAS, maka otomatis penagihan atau mungkin cara penagihan mereka cukup kencang dan cukup padat sekali. Maksudnya bagaimana? Ya telepon terus-terusan, terus kemudian WA dan lain sebagainya. Intinya ya hampir mirip seperti pinjol-pinjol pada umumnya. Nah, sedangkan yang ketiga, apakah UATAS ada DC lapangannya? Nah, sejauh ini dari informasi yang saya dapat, UATAS ini masih belum punya DC lapangan. Artinya masih sedikit sekali orang-orang yang melaporkan bahwa pernah didatengin DC lapangan. Nah, kalau masih sedikit ini ada beberapa kemungkinan ya. Bisa jadi yang datang itu adalah kurir aja, karyawan asli dari UATAS, atau mungkin ya bagian tim penagihan tapi khusus untuk mengirimkan surat penagihan dan somasi aja ya. Jadi bukan DC yang benar-benar khusus DC yang datang untuk menagih kalian. Karena apa? Karena sejauh ini masih jarang banget saya menerima informasi orang-orang yang galbe di UATAS sudah didatengin DC lapangan. Ya, sedikit sekali intinya. Oleh karena itu tidak perlu dikhawatirkan. Apakah slik OJK? Pasti slik OJK. Jadi untuk masalah resiko ini udah pasti kalian akan dapatkan. Nah, sekarang solusinya bagaimana agar kita saat ini yang sedang galbe di UATAS itu bisa lebih tenang dan bisa menemukan hal-hal yang bisa memberikan kalian kemudahan-kemudahan untuk menyelesaikan masalah hutang pinjol legal ini. Oke, yang pertama, kalian mungkin ya, ini adalah opsi yang memang nggak saya sarankan, tapi ini opsi yang bisa terjadi, yaitu pengajuan restrukturisasi pinjaman. Jadi pinjaman restrukturisasi ini bermacam-macam ya, mulai dari memperpanjang durasi pelunasan, kemudian mengurangi tunggakan bunga pinjaman, mengurangi tunggakan utang pokok, terus kemudian menambah fasilitas pinjaman, mengkonvensi pinjaman menjadi penyertaan modal sementara, dan lain sebagainya. Nah, ini semua memang bisa sedikit memberikan waktu kepada kalian, tapi ada resikonya. Restrukturisasi itu tentu saja akan makin lama lunas, terus kemudian ada juga yang dikenakan tambahan-tambahan bunga dan lain sebagainya. Tentu ini akan membuat kalian hutangnya akan semakin membesar. Jadi untuk restrukturisasi pinjaman, saya anggap ini memang solusi, tapi solusi yang paling terakhir ya teman-teman. Lalu kemudian selanjutnya, permohonan untuk pengurangan bunga dan denda pinjaman. Saya tahu kalian juga pasti memahami bahwa setiap pinjaman itu pasti ada bunganya ya, kecuali pinjaman syariah. Nah, kalau pinjaman konvensional bahkan di bank sekalipun ataupun kartu kredit, selalu ada bunga, selalu ada denda jika terlambat. Biasanya kalau kalian sudah galbe sudah lama banget, 6 bulan ke atas, itu akan ada penawaran-penawaran kalau kalian bisa segera membayar hutangnya. Contohnya mungkin penghapusan denda, terus kemudian penghapusan bunga aja, lalu atau penghapusan denda dan penghapusan bunga, atau diskon atau potongan bunga dan denda. Misal dari utang kalian 1 juta, total bunga dan denda kalian itu juga 1 juta. Kalau dapat potongan 50%, berarti kalian harus bayar 1,5. Nah, tapi alangkah lebih baik kalau kalian bisa nego sampai dihapus semuanya, tinggal bayar hutang pokoknya aja. Dan ini memungkinkan ya teman-teman ya, bank dan kartu kredit aja bisa kok. Tapi ya gitu, butuh waktu berbulan-bulan, lebih dari 6 bulan untuk bisa mengajukan negosiasi seperti ini. Ya, intinya kalian lebih alot lah untuk ditagih. Baru kalian bisa mendapatkan fasilitas kemudahan-kemudahan seperti itu. Nah, kemudian solusi yang ketiga, jika kalian mendapatkan cara penagihan yang kurang sopan, kayak semacam sebar data, fitnah, menghubungi di luar kontak darurat, kata-kata kasar, kalian kumpulkan buktinya, teman-teman bisa langsung segera melaporkan ya. Kalau teman-teman bisa melaporkan ke instansi yang terkait, bisa ke pinjolnya langsung. Siapa tahu ini adalah ulah oknum, di mana ya itu tidak sesuai dengan instruksi dari si pinjol. Kemudian yang kedua, kalian bisa melapor ke kantor polisi
atau mungkin OJK. Kalau parah banget sih kantor polisi ya, tapi kalau masih pelanggaran-pelanggaran ringan, kalian bisa laporkan ke OJK ya. Meskipun menurut kalian lapornya itu sulit lama banget ditanggapi oleh OJK, dan OJK juga terkesan tidak memberikan kayak solusi yang gimana-gimana gitu ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting kalian lapor aja. Daripada nggak ada yang lapor, OJK sama sekali nggak akan tahu nantinya teman-teman ya. Oke, terus kemudian selanjutnya kalian harus mempersiapkan mental serta menambah wawasan kalian. Saya yakin kalian pasti sadar, orang takut itu karena apa sih? Karena dia nggak tahu, karena dia was-was, karena dia memikirkan hal-hal yang tidak-tidak yang belum tentu terjadi. Nah, kalau kalian memiliki wawasannya, kalau kalian belajar tentang resiko-resiko pinjol, hukum perdata yang berkaitan, tentu saja kalian akan mempunyai bekal wawasan yang mana tentu saja ketika menghadapi DC-DC, kalian lebih percaya diri dan juga kalian nggak bakal mungkin bisa dibohong-bohongi. Misal akan dituntut pidana, akan dituduh bawa kabur uang perusahaan. Nah, itu semua kalian akan bisa mentalkan kalau kalian punya dasar dan basic ilmunya. Ya, banyak kok di Google hukum-hukum perdata pasal-pasalnya tentang hutang piutang. Nah, itu kalian baca itu aja per sementara ya. Karena itu sudah akan membuat kalian lebih percaya diri lagi ke depannya. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.